Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kita ketemu lagi di channel Salman Al Farisi. Sekarang saya ingin melanjutkan cerita saya yang pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Pertemuan yang keempat dan kelima kalinya dalam satu malam. Nah, saudara-saudaraku semua, seperti biasa, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe video ini, bantu share dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, dimanapun kalian berada, mengenai ceritaku tentang pertemuanku dengan Rasulullah yang keempat dan kelima kalinya dalam satu malam. Nah, ketika itu saya kepingin tidur. Namun sebelum tidur saya mencoba untuk selalu mengamalkan wirid yang berbunyi Allahu Allahu Allahu. Setelah saya mengamalkan itu, terus saya menuju ke tempat tidur. Sambil tidur saya mencoba untuk selalu zikir, berkata Allahu Allahu Allahu. Jadinya di waktu tengah malam saya bermimpi bertemu dengan beliau. Akhirnya beliau datang di dalam mimpiku, begitu ceritanya. Beliau mengucapkan salam dan saya menyambutnya dan beliau duduk di lantai. Setelah beliau duduk di lantai, cara duduk beliau itu menghadap ke arah timur dan duduknya saya menghadap ke arah barat, begitu. Jadinya berhadapan saya dengan beliau di waktu itu. Akhirnya beliau tiba-tiba memanggil saya, begitu. Beliau berkata dengan panggilan kepada saya, "Ya Ali." Begitu. Saya jadi tercengang dan berkata kepada beliau langsung, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memanggil saya Ali? Kan Ali itu adalah sahabatmu. Kan Ali itu adalah menantumu. Kan Ali itu adalah saudaramu. Kenapa engkau memanggil saya Ali?" Nah, gitu. Karena di waktu itu saya tercengang karena saya hanya berdua dengan Rasulullah duduk. Beliau duduk menghadap timur dan saya duduk menghadap barat. Tidak ada orang lain, begitu. Jadinya setelah saya lontarkan pertanyaan seperti itu, beliau tersenyum kepada saya. Jadinya setelah saya bermimpi bertemu dengan beliau dipanggil Ali, saya terbangun oleh gerakan istri yang tidur di samping, karena ada sentuhan dari tangannya di saat dia tidur. Akhirnya saya terbangun, begitu. Akhirnya saya bangun itu dan langsung cerita sama istri, "Hai istriku, kok saya bermimpi dengan Rasulullah?" Begitu. "Dan saya dikatakan Ali." Begitu ceritanya. Istri bilang, "Masa?" "Iya, saya dikatakan Ali. Saya ngerasa kok kangen banget ini dengan Rasulullah. Jangan ganggu saya tidur ya," saya bilang. "Oh iya sudah, ya tidur lagi lah." Istri saya tidur lagi dan saya juga tidur lagi, gitu. Tapi sebelum saya tidur, di situ saya berdoa karena rasa rindu ini kepada Rasulullah
sangat mendalam, sehingga saya berdoa kepada Allah berkata, ya Allah, lanjutkanlah mimpiku ini, karena tadi aku belum sempat bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang menyangkut dalam diri saya dan kenapa Rasulullah memanggil saya Ali gitu. Akhirnya doaku itu alhamdulillah terkabul. Nah, terkabul. Nah, jadinya mimpiku yang kedua dari tidurku itu bertemu lagi dengan Rasulullah, cuman berbeda versi gitu, berbeda ceritanya gitu. Ceritanya begini, saya pertama di dalam mimpi itu dikejar oleh hutang gitu. Banyak orang yang mengejar saya, membawa parang ingin membunuh saya, nah, begitu kan, oleh hutang yang belum saya bayar begitu. Akhirnya saya ketakutan, lari. Sesudah saya lari, dikejar terus saya. Kalau nggak salah di mimpi itu mungkin sekampung orang itu ingin membunuh saya begitu. Saya lari dan lari, akhirnya dunia ini habis. Saya lari artinya saya saya sampai di pinggir laut begitu, sehingga saya nggak bisa lari lagi begitu ceritanya, karena di depan lautan, sudah mau lari ke sana sudah nggak bisa. Orang orang-orang yang mengejar saya itu sudah dekat, sudah saya lihat begitu, sehingga saya kebingungan bagaimana saya harus pergi atau lari dari sini. Nggak mungkin saya bisa berenang atau berenang di laut yang luas ini gitu. Akhirnya saya kebingungan. Nah, keluarlah suara gitu. Suara itu gemuruh, kedengarannya gemuruh, menggema gitu. Nggak bisa saya bayangkan suara itu yang berbunyi atau yang mengatakan sesuatu kepada saya. Nah, dia mengatakan begini, suara itu, wahai hambaku. Kok saya pikir dalam hati, ada yang memanggil saya hamba. Siapakah engkau? Saya bilang. Suara itu menyambut lagi, wahai hambaku, aku adalah Allah, Tuhanmu. Itu kata suara itu. Akhirnya saya jawab lagi, enak saja engkau mengatakan Allah. Allah itu tidak bersuara tapi kedengaran. Saya tidak bisa ditipu tentang itu, karena saya dalam mimpi ketiga pernah diajarkan Rasulullah tentang pengenalan kepada Allah. Jadi saya tidak mungkin bisa ditipu lagi, gitu kan. Akhirnya saya berkata kepada suara, tidak mungkin engkau Allah, karena Allah itu tidak bersuara, dia kedengaran, gitu kan. Saya jawab suara tersebut. Akhirnya suara itu berkata lagi, wahai hambaku, sungguh aku adalah Allah Tuhanmu. Apakah engkau belum yakin bahwa aku Allah Tuhanmu? Gitu. Nah, akhirnya saya menjawab begitu. Saya berkata, jika engkau itu benar Tuhanku, maka buktikan. Sekarang aku lagi dikejar hutangku, aku mau dibunuh. Itu saya bilang. Dan bagaimana caranya untuk melewati lautan ini? Gitu saya bilang. Akhirnya saya diturunkan atau diberikan sebuah kertas putih, ya kertas buku lah, yang jatuh ke pangkuan saya. Dari atas dia melayang langsung jatuh ke pangkuan saya. Lalu suara itu berkata, ambillah kertas itu dan buatlah perahu. Akhirnya saya membuat perahu seperti perahu yang
dulu pernah kita buat di waktu kecil-kecil yang dari buku, kan, yang dari kertas buku itu kan. Akhirnya saya berkata lagi setelah jadi saya buat. Lalu saya apain perahu tersebut? Dia berkata suara itu, lepaslah di laut itu. Akhirnya saya lepas. Suara itu berkata kun, katanya. Jadilah perahu, jadilah kapal gitu. Ya kapalnya kapal Nabi Nuh gitu kan. Saya pernah lihat di TV-TV kapal Nabi Nuh. Seperti itulah gitu yang terjadi. Akhirnya sama dermaganya gitu yang jadi. Saya lari begitu cepat untuk naik ke kapal tersebut. Di-stoplah saya. Jangan kamu naik dulu. Yoh, kenapa? Kan saya harus cepat lari karena hutang-hutang saya itu lagi mengejar gitu kan. Kan engkau Tuhanku gitu. Tapi saya itu masih dalam keadaan ragu gitu kan, antara saya percaya dan tidaknya bahwa benar itu Allah. Jangan-jangan seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, saya pikir di dalam mimpi itu, karena dia pernah didatangi setan mengaku diri Allah dan disuruh berhenti sholat begitu. Akhirnya saya di waktu itu berpikir, jadinya ragu. Yang penting saya bisa naik ke kapal, terhindar dari hutang. Saya bilang kan, saya naik, saya lari gitu. Saya di stop. Kenapa saya di stop gitu kan? Kamu harus berjanji dulu denganku. Apa janji saya? Saya bilang. Kamu harus berjanji, kamu jangan pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Karena aku Allah, aku Tuhanmu, aku satu. Saya tidak dua dan tidak tiga, katanya. Saya itu satu, aku itu Allah gitu. Dan kamu harus berjanji lagi bahwa kamu harus taat kepadaku, menjalankan perintah-perintahku dan menjauhi segala larangan-laranganku. Itu kata suara itu. Sebagaimana saya telah utus seorang Rasul, yaitu Muhammad, utusanku, maka engkau harus taat seperti itu, harus sesuai ketaatanmu seperti itu. Nah, itu saya disuruh taat untuk mengikuti Rasulullah. Jadinya keyakinan saya itu kuat. Oh, benar ini, kalau saya disuruh taat sebagaimana Rasulullah, ya berarti ini benar Tuhan yang berbicara, saya bilang dalam hati kan. Ya saya angkat tangan gitu untuk saya beginikan tangan begitu untuk mengucapkan janji. Akhirnya saya berkata, iya aku berjanji, aku tidak akan menyekutukanmu gitu. Tapi saya dalam hati itu terasa ragu di janji yang kedua tersebut. Karena ragunya saya, apakah saya itu akan mampu taat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Takutnya saya tidak mampu, karena di suara itu berkata, apabila engkau tidak taat sebagaimana Rasulullah, sebagaimana yang telah saya contohkan dari utusanku, katanya, maka aku akan melaknatmu. Ya, itu yang saya takutkan dalam hati. Jadi saya terdiam setelah berkata, iya aku berjanji, aku tidak akan menyekutukanmu. Tetapi di janji yang kedua saya khawatir, hati ini berkata ragu. Nah, langsung suara itu berkata, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu sehingga engkau tidak mengucapkan janji yang kedua? Aku sudah tahu apa yang engkau ragukan. Itu katanya suara itu. Ya, jadinya dia tahu apa yang ada dalam isi hatiku begitu. Akhirnya aku ucapkanlah begitu. Ya Allah, yang aku takutkan apabila aku berjanji masalah ketaatan, nanti aku tidak taat, bagaimana? Sedangkan aku itu kan la hawla wala, tidak ada daya dan upaya jika engkau tidak
membantu saya jika engkau tidak menolong saya bilang. Jadi itu yang saya khawatirkan. Nah, bagaimana aku bisa menjalankan perintahmu dan menjauhi segala laranganmu? Nah, jika engkau tidak membantuku, aku katakan. Jadinya setelah saya mengatakan itu, barulah saya berjanji. Iya, saya akan berjanji bahwa saya akan taat kepadamu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saya tawar lagi, saya menawar ceritanya ini. Tetapi saya mohon dan saya meminta kepada engkau, sebelum engkau melaknatku dari kelalaianku, dari kesalahanku, aku memohon terlebih dahulu dari janji ini untuk untuk diberi peringatan. Jika aku salah, maksudku kan, saya langsung ucapkan kepada suara itu, jika aku salah, saya bilang, maka ingatkanlah aku. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku, gitu kan. Nah, dari situ saya melangkah menuju ke kapal tersebut. Akhirnya baru saya berjalan 4 langkah memasuki kapal tersebut, Rasulullah tiba-tiba datang dari atas, sehingga memegang ketiakku gitu kan, dan membawaku terbang. Jadi saya nggak jadi pakai kapal tersebut untuk menyeberangi lautan. Rasulullah yang membawa saya terbang untuk menuju sebuah tempat. Tempat itu jauh dari perkampungan, sehingga saya diperintahkan di sana untuk tinggallah di sini, karena disinilah tempat kamu aman, gitu kan. Ya, saya akhirnya tinggallah di situ. Tapi setelah saya berpisah dengan beliau di tempat itu, saya terbangun, saudara-saudaraku semua. Nah, saya terbangun, ya ngerasa gimana ya, ngerasa heran, ngerasa karena saya kok orangnya belum layak lah kelihatannya untuk bertemu dengan Rasulullah walaupun di dalam mimpi. Karena saya katakan belum layak itu, saya kan orang biasa, saya manusia biasa yang hina, yang zalim gitu. Karena saya tidak seperti orang-orang yang selalu beribadah taat kepada Allah. Saya itu masih banyak kelalaian di waktu itu. Jadinya saya ngerasa, apakah yang ada dalam diri saya ini kok bisa seperti ini. Saya heran kok bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Apalagi sampai 8 kali seperti itu. Akhirnya saya heran gitu. Banyak juga sebenarnya mimpi yang saya harus ceritakan nanti mengenai pertemuan saya dengan nabi-nabi yang lain kayak Musa, Harun, terus Isa, Daud, terus Sulaiman, Yusuf, Ibrahim, gitu kan. Saya banyak pertemuan di dalam mimpi bersama nabi-nabi yang lain selain Rasulullah. Nah, bersama dengan ulama-ulama yang ada di Lombok atau wali-wali yang dikatakan waliullah di Lombok, seperti Ahmad Retetet namanya, seperti almarhum Zainuddin Abdul Majid atau dikenal Bapak Maulana Syekh pendiri NW, terus seperti almarhum Datuk Lopan, dikatakan wali di sana di makam Ketak di dekat rumah itulah, dekat rumah saya. Akhirnya bersama Tuan Guru
Haji Mutawali gitu. Nah, itu saya bertemu. Tapi jika masalah mimpi-mimpi dengan nabi-nabi yang lain, mungkin nanti saya ceritakan gimana sejarahnya mimpi tersebut dan para ulama atau waliullah tersebut. Nanti saya akan ceritakan di topik yang lain. Nah, ini yang menyangkut pada diri saya tentang bertemunya Rasulullah ini, keheranan dan keheranan kepada diri saya sendiri. Saya heran sendirilah gitu. Kok saya tidak sesuai, kelakuan saya belum sesuai, kok saya bisa bermimpi. Yang biasa terjadi mimpi itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, wali-wali Allah, ulama-ulama. Itu saya pikir, kenapa saya bisa bermimpi seperti itu? Nah, gitu saya pikirkan. Dan juga bukan satu kali saya pikirkan. Saya penasaran dan heran saya pada diri saya di waktu itu. Dan sampai sekarang gitu kan, bukan di waktu itu juga, sampai sekarang saya masih terasa heran gitu kan. Karena dari awal saya bermimpi, waktu pertama saya melihat cahaya, 2 cahaya yang naik, yang bertulis Allah Muhammad itu yang pertama. Terus yang kedua, saya berkenalan dengan para sahabat dan Rasulullah waktu cerita air laut yang naik satu gunung yang belum tertutup, ada di kisah pertama itu ada. Terus yang ketiga, saya diajarkan tauhid, saya diajarkan untuk bertauhid, untuk mengenal Allah. Nah, yang keempat ini saya dikatakan Ali. Dan juga saya bermimpi lagi bertemu Rasulullah dengan versi yang lain, dengan ada suara yang mengatakan dirinya Allah gitu, atau saya berbicara dengan Allah dari dengan suara Allah gitu kan. Nah, tapi dalam mimpi. Nah, makanya anehnya seperti itu, saya gimana ya, saya ngerasa heran dan heran, apa ya, kok saya seperti ini, belum sesuai kelakuan saya dengan mimpi saya. Karena apa? Nah, saya pikirkan di waktu itu, saya pikir orang-orang yang bermimpi begini orang sudah udah mulia atau jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh gitu. Kok saya belum? Saya rasakan saya selalu bertanya dan bertanya. Akhirnya saya mencoba untuk belajar memperbaiki diri. Namun di dalam memperbaiki diri, wahai saudara-saudaraku, semakin kita ingin menguatkan iman kita atau melakukan sebuah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka semakin besar tantangan atau ujian yang kita hadapi atau yang kita terima. Maka dari situ ujian-ujian itu selalu datang kepada diri saya, sehingga saya itu kalah dengan ujian tersebut. Ya, sewaktu saya kalah itu artinya kalah begini, saya sempat berbuat yang zalim lah gitu kan, karena tidak mampu menahan ujian tersebut. Tapi di dalam perbuatan kesalahan yang saya lakukan itu, saya selalu perhatikan atau selalu saya baca, pelajari maknanya. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Apa maksudnya Allah di dalam kelakuan saya seperti ini? Pasti ada hikmahnya. Saya yakin begitu kan. Pasti Allah menunjukkan sesuatu kebaikan kepada diri saya, supaya saya memahami tentang kebenaran-kebenaran selanjutnya. Saya pikir begitu. Nah, sehingga saya itu ya kembali seperti awal cerita yang di video pertama, kembali melanglang buana yang menuju ke ke
wilayah-wilayah lain lah gitu. Pokoknya ke pulau-pulau lain gitu, kayak Kalimantan, kayak Sulawesi, kayak apa namanya itu, Bali gitu kan. Melanglang buana saya karena ingin mencari kebenaran atau ingin mencari hikmah dari hidup saya, dari arti mimpi-mimpi yang saya pernah temukan. Nah, begitu. Saya melanglang buana. Alhamdulillah saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada. Semoga di cerita ini kita bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Karena di dalam cerita ini saya sengaja berbagi cerita tentang pertemuan saya dengan Rasulullah. Walaupun ini hanya sekedar cerita sebuah mimpi, tapi mungkin di dalam sebuah mimpi itu sangat berarti bagi kita semua untuk mengambil pelajaran dan hikmah dari hidup yang kita jalani ini. Ya, nanti kalau ada ada waktu saudara-saudaraku yang mungkin mengenal saya di bagian Lombok gitu, kita sharing-sharing lagi lah atau berdialog lagi lah, sekaligus untuk menyambung tali silaturahmi kita dalam hubungan persahabatan atau saudara Islam gitu, saudara semuslim, saudara seiman gitu. Insya Allah lah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.